Salam sehat bersama saya, Dr. Faidan Lumanturuan. Pada video kali ini kita akan membahas manfaat kolesterol bagi kesehatan dan salah satunya adalah untuk gairah seks laki-laki. Ya, mungkin selama ini Anda mendengarkan informasi yang buruk terus tentang kolesterol ya. Sementara bahwa kolesterol itu ada dalam darah, tentu Tuhan Yang Maha Kuasa sudah nyetel ya bahwa dia ada di situ untuk suatu fungsi. Apa aja fungsinya? Baik, sebelum saya lanjut, izinkan saya menyapa Anda dengan mengucapkan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Swastiastu, Shalom Haleluya, Yahweh Beshem Yesus Amasia, salam kebajikan rahayu. Baik, kolesterol itu apa sih? Sebelum kita mulai ya, kolesterol apa sih? Kolesterol itu adalah kombinasi lemak dan protein, ya, lipoprotein. Nah, kolesterol itu hanya ada di dalam sel tubuh binatang, termasuk manusia. Ya, jadi kalau ada tumbuhan kolesterolnya tinggi, saya bingung itu tumbuhan apa? Ya, tumbuhan nggak punya kolesterol, adanya fitosterol, bukan kolesterol. Jadi kalau ada bilang, awas jangan makan santan, nanti kolesterolnya tinggi. Iya, bisa jadi ya, makanan bersantan bisa menyebabkan kolesterol tinggi, tapi santan tidak mengandung kolesterol. Anda harus tahu itu, santan kelapa ya. Atau jangan makan kacang, kacang mengandung kolesterol tinggi. Oh salah, kacang tidak mengandung kolesterol tinggi. Kacang bisa menyebabkan kolesterol tinggi, tapi kacang tidak mengandung kolesterol. Lipoprotein atau protein pada atau lemak pada tumbuhan itu adalah fitosterol, ya, sterol tumbuhan. Oke, nah sekarang kolesterol dalam tubuh kita ya dipakai untuk banyak fungsi, ya. Salah satunya nih, vitamin D. Dia berfungsi untuk apa? Kekuatan tulang. Baik tulang kita, tulangnya opung, tulangnya mangboro, itu dibantu oleh vitamin D. Ya. Dan juga bukan hanya vitamin D bekerja sama dengan silika, dengan kalsium, magnesium, fosfor untuk membentuk tulang yang kuat. Ya. Kemudian kolesterol juga berperanan untuk membentuk garam empedu. Empedu itu nanti dibutuhkan untuk menyerap lemak. Nah, ingat ya, tubuh kita membutuhkan lemak loh. Nggak ada lemak, tubuh kita mati loh, ya. Tapi yang kita butuhkan adalah lemak yang sehat. Ingat ya, lemak yang sehat. Misalnya kita dapat dari mana? Dari kacang-kacangan, dari ikan juga sehat. Syaratnya memang tidak dipanaskan dengan panas yang tinggi. Anda bisa dapat juga lemak sehat dari minyak zaitun, dari minyak kelapa, minyak ikan. Anda bisa dapatkan itu. Kalau kacang-kacangan misalnya dari almond, pistachio, walnut, ya, kacang mede apa mete? Mete apa mede? Terserah Anda deh, ya. Nah, kemudian juga tadi apa ya? Penyerapan lemak ya, itu membutuhkan garam empedu dan itu membutuhkan kolesterol. Kemudian kolesterol juga adalah bahan baku otak dan sel saraf kita. Jadi kalau nggak ada kolesterol kan otaknya bisa kurang fungsinya, ya. Termasuk coba, bahkan ada satu orang dokter namanya Duane Graveline dari NASA di Amerika yang sampai menulis buku judulnya Lipitor Still My Memory. Kenapa? Dia merasa fungsi otaknya berkurang ketika meminum obat kolesterol. Ya, saya tidak menuduh obat kolesterol itu pasti jahat, tidak. Ya, tapi bahwa faktanya pada orang-orang tertentu fungsi otak berkurang, selain fungsi dari otot juga berkurang ya. Terjadi kelemahan pada otot. Nah, artinya, sekali lagi, otak itu butuh kolesterol. Oke, nah satu lagi ini yang nanti kita berhubungan dengan topik kita, dengan urusan dengan gairah seksual. Testosteron berperanan pada pembentukan hormon-hormon steroid. Nah, ketika berbicara hormon steroid itu bukan hanya berbicara tentang testosteron, tapi hormon steroid berbicara tentang estrogen, progesteron, testosteron. Ini yang paling dikenal dulu. Selain itu apa? Selain itu adalah misalnya Anda pernah dengar estradiol nggak? Atau Anda pernah dengar estradiol bukan? Aldosteron nggak? Ya, pernah dengar dehidroepiandrosteron nggak? Pernah dengar DHT nggak? Dihidrotestosteron? Belum ya? Nggak apa-apa, kita nggak bahas itu. Saya hanya membahas testosteron aja. Testosteron ini adalah hormon yang punya dua sifat utama. Satu anabolik, satu androgenik. Anabolik adalah urusan pertumbuhan otot, androgenik adalah untuk sifat-sifat laki-laki, ya.
termasuk urusan gairah. Nah, ketika berbicara gairah seks, testosteron ini bukan hanya untuk laki-laki tapi juga pada perempuan. Ya, perempuan itu untuk horny, untuk bergairah itu butuh testosteron. Nah, sekarang kebayang nggak kalau kolesterol Anda itu tidak ada atau kurang, baik karena jumlahnya berkurang atau karena fungsinya berkurang, maka gairah seks bisa turun. Kenapa bisa berkurang fungsinya? Misalnya terjadi penggumpalan darah. Ketika terjadi penggumpalan darah, maka sterol yang terjebak atau hormon testosteron yang terjebak di dalam penggumpalan darah itu tidak bisa diantar ke organ target, tidak bisa membuat Anda punya gairah yang cukup, ya, karena misalnya dampak dari obat-obatan. Kedua, dampak dari penggumpalan darahnya sendiri, ya. Testosteron turun kenapa? Karena penggumpalan darah dan karena diturunkan paksa oleh obat-obatan. Jadi dengan demikian, paling nggak hari ini kita belajar, kolesterol itu nggak jahat. Kolesterol baik dan dibutuhkan tubuh kita. Dia menjadi jahat ketika dia bekerja di luar fungsinya. Dia menjadi jahat ketika terjadi penggumpalan. Dia menjadi jahat ketika terjadi oksidasi, ya, lewat apa? Lewat polusi udara, lewat asap rokok, lewat asap kendaraan bermotor, di mana ketika terjadi oksidasi terjadi penyumbatan pembuluh darah. Ya, dia menjadi jahat ketika kolesterolnya rusak bentuknya karena itu. Itu sebabnya untuk mengontrol kolesterol, maka kata kuncinya adalah hindari yang menyebabkan penggumpalan darah yang bisa menyebabkan kolesterol penghantarannya nggak optimal. Gula goreng hindari. Kedua, makan buah 3 kali sehari untuk membantu mengontrol kelebihan kolesterol. 3, minum air putih yang cukup untuk membantu pengenceran darah secara alami, ya. Kemudian makan buah 3 kali sehari. Udah tadi ya, makan buah 3 kali sehari untuk membantu menurunkan dan mengontrol kolesterol, ya. Anda bisa juga menggunakan minuman herbal, jahe atau kunyit untuk membantu pengenceran darah secara alami. Dan ingat, olahraga dibutuhkan untuk mengontrol kolesterol supaya kolesterol bisa berfungsi dengan baik. Nah, catatan tambahan buat Anda yang belum bisa menjalankan pola hidup sehat atau yang udah menjalankan pola hidup sehat pengen lebih optimal, Anda bisa menambahkan penggunaan teknologi laser, teknologi yang menggunakan sinar laser di dalam pergelangan. Ya, nanti dia menyinari pembuluh darah Anda, menyinari darah Anda, mengurai penggumpalan sehingga mengurangi terjadinya masalah ketika kolesterol tidak bisa diantar ke organ target untuk membentuk hormon steroid, dan atau hormon yang sudah menjadi hormon tidak bisa dihantar ke organ target sehingga nggak bisa dipakai. Nah, dengan bantuan teknologi laser Anda bisa menjadi lebih sehat. Demikian informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati selalu. Tolong di-share, like, dan subscribe bagian dulu. Salam sehat untuk Anda.